Tapi ya, salam aku dapat di konten cerita PNS. Pak Saudara, pada cerita PNS kedua, Mama Ipa sudah sempat singgung tentang merit system dan manajemen ASN. Untuk lebih jelasnya lagi, Pak Saudara, Mama Ipa akan tampilkan video tentang merit system dan manajemen ASN yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. KSN ini adalah lembaga independen yang mengawasi jalannya sistem merit yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017. Mari Pak Saudara, orang ikuti, namun sebelumnya Mama Ipa harus pakai headset ini supaya dengar lebih jelas. Dan dorang Pak Saudara, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan ting-ting. Mari Pak Saudara, orang ikuti. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Tahukah Anda, kejadian tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap sistem merit? Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jika Anda melihat atau mengalami langsung pelanggaran sistem merit seperti diskriminasi sara, persaingan untuk jabatan yang dihalang-halangi di instansi tempat Anda bekerja, Anda dapat melapor melalui mekanisme berikut. 1. Mengisi formulir pengaduan yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Menyampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KASN. Sebagai tindak lanjut, KASN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah dijamin oleh sistem merit dan dilindungi oleh KASN. KASN menjamin sistem merit untuk aparatur Indonesia yang lebih unggul dan sejahtera. Nah, Pak Saudara, orang so lihat video, nonton, dan so dengar apa yang disampaikan oleh KSN sangat jelas seperti sebelumnya yang Mama Ipa sampaikan. Nah, jadi Mama Ipa percaya bahwa Pak Saudara, keluarga PNS maupun sahabat PNS so lebih jelas mengerti dan tahu, sehingga sekarang ini berarti yang harus kita orang baca itu artinya ini kan orang so paham ini apa yang disampaikan tadi melalui video maupun yang Mama Ipa sampaikan sudah jelas. Yang mungkin belum jelas atau masih perlu orang bertanya, apakah karir PNS bisa terlindungi dengan sistem merit ini? Karena KSN sendiri so bilang orang jamin PNS bekerja saja profesional sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang baik, maka PNS itu aman-aman saja.
Tapi fakta seperti apa yang kita orang lihat dan kita orang rasakan, ini yang perlu kita orang bercerita saudara dulu. Kira-kira kalau dong saudara tahu kenyataannya seperti apa, dan ini Mama Ipa kasih tahu juga seperti apa, kita orang kan boleh diskusi lanjut lewat komentar dorang saudara di channel Mama Ipa. Iya kan saudara? Nah, mari saudara. Fakta yang tadi dibicarakan di video YouTube KSN diawali dengan pelanggaran terhadap undang-undang atau sistem merit itu sendiri. Akibatnya apa? Tadi yang kita orang lihat, ada yang pakai seragam tahanan KPK orange, yang warna orange itu orang tahu semua toh, di televisi kodong kasih muncul KPK tangkap dong kasih pakai seragam orange. Ada yang pakai warna abu-abu, yang tadi itu dapat lihat di video, itu tahanan jaksa. Artinya ini ASN ini bikin pelanggaran, tidak lagi mengikuti aturan yang ditetapkan di dalam sistem merit, sehingga awal video ini dimunculkanlah itu pelanggaran yang ada di PNS. Kenapa ini dia terjadi? Dalam penjelasan video ini kan sejelas kita orang tahu bahwa bisa saja itu dia terjadi karena kemauan PNS sendiri untuk menyalahi aturan, khususnya aturan merit system. Juga bisa dia terjadi kesalahan karena adanya politisasi, saudara. Politisasi yang seperti apa itu? Ya, kebanyakan kita orang tahu lah, saudara toh. Misalnya ini pengalaman yang sebelumnya itu ada PNS ini, dorang terlalu apa ya? Kalau Mama Ipa bilang dompet loyal itu berlebihan, saudara. Sehingga karena loyal yang berlebihan terhadap dorang pemimpin atau dompet pimpinan, sehingga dorang melakukan hal-hal yang kurang tepat atau yang dilarang oleh undang-undang yang tidak sesuai dengan sistem merit yang tadi itu. Karena itu PNS jangan lagi perilaku seperti itu. Perilaku itu Mama Ipa boleh bilang saudara perilaku menyimpang. Kenapa tidak? Karena memang tidak sesuai dengan merit system yang sudah ditetapkan, yang begitu bagus itu merit system yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau itu tidak bagus, tentu pemerintah juga tidak bikin, pemerintah pusat dalam hal ini bikin undang-undang. Jadi ini ketika sudah diterapkan, ya kita orang berupaya menaati ini, saudara, teman-teman PNS ini khususnya. Nah, kalau saudara keluarga PNS dan sahabat PNS kan boleh kasih ingat Mama Ipa maupun saudara, keluarga, teman, sahabat, supaya jangan melangkahi aturan kerja PNS yang sudah ditetapkan. Tapi ini persoalannya tuh, saudara, kadang-kadang apa ini PNS dong melakukan pelanggaran merit system ini juga karena keadaan. Atau bukan dong mau sendiri, tetapi karena dorang bisa saja dipolitisasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dorang hati sendiri tidak mau melakukan. Tapi karena dorang terpaksa, sehingga dong melakukan itu. Kalau dong terpaksa melakukan itu, kemudian kedapatan saudara oleh petugas dalam hal ini KPK, kejaksaan, kepolisian, atau BPK, maka yang dapat sanksi kamu ya PNS. Saudara, teman-teman PNS,
Kalau kita orang so tahu, orang sadari itu tidak sesuai dengan aturan, apalagi yang jelas itu orang diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 ini jelas, dan aturan pelaksanaannya lewat PP Nomor 11 tahun 2017 sangat jelas di situ apa yang harus orang lakukan dan apa yang tidak bisa kita orang lakukan. Di sini, saudara PNS Batangan, sahabat PNS, keluarga PNS, orang perlu tahu bahwa ada batas-batas PNS itu bekerja. Nah, karena itu, apalagi saat ini di musim, dong bilang musim politik, karena menjelang Pilkada 2020 di bulan Desember. Proses sekarang sementara berjalan oleh KPU dan Bawaslu. Tahapan pilkada itu sementara dijalankan dan pengawasan oleh Bawaslu pun sementara jalan. Jadi kita orang PNS itu berhati-hati, karena kalau kedapatan oleh Bawaslu juga itu kita orang bisa mendapat sanksi. Aduh, kata orang semua dapat sanksi ini berat, bisa 2 jalan saudara. Kalau pelanggaran ringan ya masih bagus, sedang juga mungkin masih bagus, tapi kalau masuk di dalam pelanggaran berat yang didapati oleh Bawaslu, nah itu sampai pecat saudara. Tamang PNS, aduh, kalau boleh jangan. Orang penasib ini kita orang memulai dari nol, kita orang berkarir di birokrasi PNS, selaku PNS begitu lama, begitu mulai dari awal itu dengan gaji yang begitu kecil sampai kita berada pada posisi yang ada sekarang ya. Kemudian dia hilang percuma-cuma karena persoalan politik praktis. Aduh, jangan sudah saudara. Ini kita repot sendiri, karena kalaupun kita orang terlalu loyal, ketahuan kita ada bermain-main politik praktis, itu pasti tahu DP sanksi. Saudara, jadi ingat-ingat ini. Memang teman-teman PNS kalau orang-orang begini di musim-musim pilkada itu kadang-kadang dorang dilema antara loyal dan taat pada aturan. Satu sisi harus taat pada aturan, satu sisi harus loyal pada atasan. Apalagi kalau atasan yang incumbent, dong bilang, yang petahana, aduh itu dong paling takut sekali, dong hati-hati sekali, dong loyal itu biar basambunyi agak sedikit barani-barani begitu dong bilang. Karena kalau di musim-musim begini tuh ada informasi-informasi dong bilang dari lawan-lawan politik, terus kemudian misalnya petahana dapat atau menang berarti 2 periode, tapi kalau tidak kan selesai, berarti kepala daerah baru lagi. Tapi kalau kepala daerah baru orang bilang lagi, dong baku lapor, dong baku bisi, dong baku kasih tahu bilang, yang di sebelah sana itu dorang mendukung pak yang ini, dong tidak mendukung pak bapak. Syukur-syukur kalian dapat ini, kalau dia berpikiran positif, dia tahu ini merit system, atau dia ikuti ini merit system dengan baik, maka soal dukung-mendukung itu pasti saudara tidak menjadi persoalan bagi dia. Dia tetap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang, karena memang PNS itu harus taat pada undang-undang. Dan pemimpin juga, walaupun dia pemimpin politis, tidak sembarangan dia harus kasih sanksi, apalagi persoalan politik. Tidak bisa, itu dilarang sama sekali. Kalaupun itu terjadi saudara, tadi KSN so bilang lapor pada orang, nanti KSN yang pelajari dan berikan rekomendasi. Kalau memang tidak sesuai apa yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pembina kepegawaian di daerah, maka sanksi yang diberikan oleh kepala daerah atau pembina kepegawaian ini tidak dibenarkan dan direkomendasikan dicabut. Misalnya kalau dia beri sanksi menonjolkan
melepaskan pegawai dari jabatan yang semestinya pegawai itu menduduki posisi jabatan itu. Nah, tetapi kalau dia paksakan karena faktor dukung dan tidak mendukung, nah, maka ini yang orang bilang politisasi, dan pegawai berhak mengadukan itu karena dia tidak lagi melaksanakan undang-undang yang mengharuskan pegawai bekerja profesional sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan dia berkinerja baik, Pak Saudara. Nah, jadi kita tidak perlu takutlah kalau memang orang kemudian mendapat kepala daerah atau pembina kepegawaian yang benar-benar paham dengan undang-undang ini. Tetapi kalau juga paham kok bikin diri tidak paham juga, nah, nanti kita orang berhadapan dengan persoalan hukum. Bisa PTUN, orang bilang, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau Pak Saudara PNS kok sobaku lapor sampai di pengadilan itu kan kurang bagus toh. Karena itu seharusnya kita orang paham ini aturan ini. Jangan ada intervensi karena ada kekuasaan sehingga menyusahkan pegawai. Kalau tindakan menyusahkan pegawai dengan cara menonjolkan atau memutasikan pegawai yang tadinya ada di lingkungan sekretariat pemerintah daerah atau di dinas-dinas kemudian dimutasikan ke sana di jauh-jauh di loloda kepulauan atau loloda darat orang bilang utara, loloda utara, atau di kecamatan Kau Barat dan Malifut di atas Kau Teluk. Wah, ini kan syukur-syukurlah kalau memang itu sesuai dengan mekanisme sistem merit yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tidak masalah bagi pegawai negeri karena bersedia ditempatkan di mana saja. Tetapi kalau dengan dasar pertimbangan karena politik, dukung mendukung dan tidak mendukung, nah, kemudian dia berimbas kepada mutasi yang tidak sesuai dengan mekanisme sistem yang ada, nah, maka ini dia nama pelanggaran. Nah, masakan seorang pemimpin kemudian dia melakukan pelanggaran terhadap anak buahnya atau stafnya, dalam hal ini PNS atau P3K. Ini kan kurang etis, Pak Saudara. Sementara kita orang di PNS ini diajarkan etika birokrasi yang harus kita orang lakukan. Kalau PNS beretika, so melakukan sesuatu yang baik dan benar dan santun, masakan dia diberi sanksi, Pak Saudara? Ini kan tidak masuk akal, Pak Saudara, kalau menurut Mama Ipa. Jadi tidak perlulah seperti itu. Kalaupun PNS itu bersalah atau melakukan pelanggaran, ada jalur mekanisme yang harus dilakukan. Bukan tanpa pemeriksaan, tanpa pembinaan langsung dihukum dengan memberi sanksi non-job atau kasih pindah di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan profesionalismenya pegawai yang bersangkutan. Nah, saya kira inilah yang kita orang bicara untuk kali ini dengan sistem merit yang begitu jelas sehingga kita orang lebih memahami apa yang dimaksud dengan merit system dan manajemen ASN di dalam birokrasi pegawai negeri dan PPK di pemerintahan. Saudara, sampai baku dapat, Pak Beha.